Rasa syukur kita kepada Tuhan ya. Yahweh itu sendiri dalam perjanjian lama, di mana persembahan persepuluhan ini awalnya dari Abraham ya. Dalam konteks dia memberi kepada Melkisedek, dan kemudian persembahan berkonteks makna perpuluhan itu yang pertama diberikan kepada suku Lewi. Karena suku Lewi ini mereka dikhususkan untuk bekerja dalam pelayanan ya. Dikhususkan untuk melaksanakan pelayanan imamat. Jadi mereka tidak diperbolehkan suku ini untuk bekerja, khususkan untuk melayani Tuhan di altar, di Kilbrat, dengan di pelayanan-pelayanan imam-imam. Jadi perpuluhannya itu diberikan kepada suku Lewi untuk menunjang operasional pelayanan. Kemudian perpuluhan juga bisa diberikan kepada janda fakir miskin ya. Itu yang disebut dengan diakonia. Dan juga bisa dipersembahkan juga kepada orang-orang asing, seperti suku Kedar, suku Nebayut, suku yang lainnya, yang tentunya berkontribusi untuk memberi kemakmuran dan memberi kesejahteraan secara makan minum untuk meringankan beban-beban. Dan yang ketiga adalah yaitu persepuluhan juga bisa diberikan untuk seorang hamba Tuhan yang melayani sebagai seorang pastor, gembala. Memang dalam konteks ini memang ada persepsi. Kalau di gereja-gereja umumnya itu, gereja-gereja karismatik itu, biasanya perpuluhan itu memang diprioritaskan untuk hamba Tuhan, untuk pelayanan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu memang dia diberi prioritas, diberi khusus ya untuk menerima persepuluhan. Untuk kesejahteraannya, baik kesejahteraan makan minum, untuk biaya operasional pelayanan misi, untuk operasional pelayanan kunjungan pelayanan di daerah atau di desa-desa, itu juga bisa dipakai sebagai mengakomodir ya pelayanan hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan juga itu memberi persepuluhan juga ke wilayah, kemudian ke daerah ke pusat. Dan pusat itu mengatur persembahan perpuluhan itu untuk disalurkan ulang ke gereja-gereja lokal untuk biaya operasional, mungkin untuk pembangunan gereja secara fisik, bisa juga. Tetapi kalau ada aliran-aliran seperti aliran-aliran gereja-gereja lain juga, ada hamba Tuhan yang tidak menerapkan perpuluhan karena mereka diberikan kesejahteraannya oleh sinode dan mereka tidak mengambil itu. Persepuluhan diatur oleh bendahara gereja. Bendahara gereja itu memberi semua suma itu, persembahan secara keseluruhan itu ke sinode, dan sinode itu kemudian mengatur kesejahteraan hamba-hamba Tuhan itu. Jadi mereka setiap bulan dapat insentif untuk dasar penghidupan mereka. Jadi maksud dan tujuan kita memberi persepuluhan ini, kadang ini persepsi yang berkembang bahwa perpuluhan itu mau dikemanakan. Nah itu tadi ada 4 opsi.
dan itu diterapkan dalam prinsip pelayanan. Tetapi opsi-opsi yang ini kadang itu sudah ada wadahnya, ya. Seperti diakonia tadi, ada persembahan diakonia. Kakononia, martoria itu semuanya menyalur pada dasar-dasar. Pak Pendeta, tapi ada tidak menurut Pak Pendeta gereja yang entah denominasinya apa hanya memfokuskan kepada hamba Tuhan ini? Artinya seperti para pendeta, mungkin pastor atau romo, dikhususkan hanya untuk dia saja perpuluhannya. Ada tidak Pak Pendeta dengan? Ya jelas ada ya. Saya juga artinya begini, kita harus menjelaskan ada yang terjadi ya. Pada prinsipnya ini kan ini harus juga menjadi hal yang harus dipahami secara prosedur. Karena memang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu mengatur hal demikian. Makanya perpuluhan itu adalah otoriter dari gembala itu sendiri. Nah, persoalannya begini, kalau gembalanya di kota besar, kemudian kalau tidak dibentuk ini, misalnya bendahara gereja ya, nah ini sangat rentan dengan penyelewengan dalam arti bahwa bisa memperkaya diri sendiri dan tentunya dalam arti bahwa seluruh uang masuk ini atau suma tadi ini persembahan bersyukur, persembahan perpuluhan, persembahan firman Tuhan ini kan kalau tidak dibentuk itu bendahara gereja, sekretaris gereja dan ketua istilahnya ketua 1 dan ketua 2 dalam konteks pengembalaan situ, maka kalau hamba Tuhan itu yang mengakomodir semuanya, dalam arti saya juga tidak bisa memprediksi artinya pemakaian keuangannya tanpa intervensi atau memang diatur oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tapi saya juga bisa menduga bahwa pemakaian uang ini secara komprehensif dipakai untuk penghidupan hamba Tuhan tersebut. Tapi izin Pak Pendeta ya, kalau berbicara perpuluhan ini kan itu kan ada patokannya ya, bahwa dia harus dipatok 10% seperti yang dikatakan oleh Pendeta Gibrail kan, itu 10%. Apakah itu tidak terlalu banyak itu Pak Pendeta? Misalkan gaji 1 juta kan itu yang keluar 100.000 kan? Betul tidak Pak Pendeta? Kalau 10% kan? Persepuluhan. Jadi sebenarnya konteksnya kalau dalam pemahaman Kristen 90% itu dikelola bebas untuk jemaat Tuhan itu. Misalnya kalau dia 1 juta berarti 900.000 itu atas kewenangannya dia. 10% ini untuk bagian milik Tuhan. Nah itu untuk perbendarahan, artinya untuk ada penyimpanan di gereja Tuhan. Kalau misalkan begini Pak Pendeta, ya? Misalkan saya jemaat ya, gaji saya 10 juta per bulan. Berarti yang keluar kepada gereja dari gaji saya 10 juta, 1 juta 10% kan? Berarti 1 juta yang masuk ke dalam gereja. Ya. Ya kan? Itu ketika saya tidak membayar perpuluhan, apa konsekuensi yang saya terima Pak Pendeta? Silakan. Ya. Sebenarnya problemnya ini kalau kita berbicara tentang sebab dan akibat Sebenarnya konsekuensi dalam Alkitab itu kan sebenarnya konsekuensinya kita telah menipu ya, dalam arti kita telah istilahnya menipu Tuhan dalam arti bahwa kalau konsekuensi tentang kadang hamba-hamba Tuhan berbicara tentang kutuk dan lain sebagainya, saya rasa itu provokasi saja. Kalau menurut saya memberi kepada Tuhan ini dengan kerelaan hati ya, dengan sukacita. Karena firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuh, jiwa dan rohmu sebagai persembahan yang hidup. Terlepas dari pemberian-pemberian kita, misalnya kita mendapatkan job atau pekerjaan standarnya 10 juta. Kalau memang dengan penuh sukacita kita memberi persepuluhan 10%, 1 juta untuk Tuhan, itu kan kembali ulang kepada kita akan diberkati.
maka sebenarnya kita sedang berinvestasi di sorga. Oh, jadi keikhlasan ya. Misalkan saya gaji 10 juta, perpuluhan saya itu kan wajibnya 10%. Tetapi ketika saya hanya membayarkan 200.000 kepada gereja, itu tidak apa-apa, Pak ya? Atau gimana? Ya, menurut saya ini kan ada standar. Kalau perpuluhan itu kan standar 10%. Lebih baik misalnya kalau kita tidak memenuhi standar itu persembahan ucapan syukur, Pak. Artinya ucapan syukur ini tidak ada standar, tapi keikhlasan, ketulusan hati kita, kenyamanan hati kita memberi kepada Tuhan. Tapi di dalam kekristenan itu yang disebut persepuluhan atau perpuluhan ini, Pak Pendeta, memang apakah ada paksaan atau tidak ada paksaan sih menurut Pak Pendeta Seprianus? Ya, memang kontroversi juga ya. Ada pendeta-pendeta yang berkatakan perpuluhan ini harus, karena seluruh hidup kita ini semuanya karena anugerah Tuhan ya. Yang kedua, persepuluhan ini kan ada standar. Persepuluhan berarti 10% dari hak kita, dari milik Tuhan. Bukan dalam arti paksaan di sini. Kesadaran kita untuk memberi bahwa itu adalah dasar iman kita kepada Tuhan ya. Artinya wajib ya. Artinya kan biasanya itu ya Pak Pendeta, informasi-informasi dari teman-teman Kristen yang sudah mualaf, biasanya kita dapatkan bahwa perpuluhan itu kadang kita ditelepon. Sehari telah ditelepon, kapan bayar perpuluhan? Terus kalau ke gereja misalkan hari Minggu, minggu depan nih ke gereja, minggu lalu belum bayar perpuluhan, ditanya lagi, dimintai lagi perpuluhannya. Kan seperti itu, Pak. Nah, seperti kata kohdonditan bahwa di dalam perpuluhan itu memang ada indikasi paksaan di situ bahwa kita harus bayar. Seperti itu. Sebenarnya itu, Pak, itu kembali ulang pada motivasi hamba Tuhan ya. Kalau saya mengacu pada masalah persembahan ini, saya tidak menekankan masalah. Sering-sering saya menekankan kesadaran kita untuk memberi kepada Tuhan itu wajib. Makanya saya selalu terapkan firman Tuhan itu yang menjadi landasan. Kalau orang sudah mengalami jamahan Tuhan dan mengalami pemulihan, sebesar apapun Pak, itu pasti dia akan lakukan. Bukan hanya persepuluhan, miliknya, seluruh hidupnya dia akan persembahkan kepada Tuhan. Berarti kembali ulang kepada motivasi itu hamba Tuhan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mamon atau untuk Tuhan itu. Untuk memperkaya diri atau untuk kepentingan-kepentingan itu, fasilitas dan lain sebagainya. Saya Pak di tempat pelayanan Pak, saya sederhana saja Pak hidup. Motor tua, pelayanan dengan apa adanya, pelayanan yang berbasis kasih saja. Saya pikir Tuhan akan memberi, memfasilitasi, mencukupkan kebutuhan saya. Apa yang harus kita cari dalam dunia ini? Umur kita kan sudah diberikan standar 90, 80 tahun. Kita apa yang harus kita lakukan? Amal ibadah kita. Keikhlasan untuk saling mengasihi, saling membantu, saling memeringankan beban-beban orang. Baik. Dan saling menghargai, saling bertoleransi saja hidup ini. Tapi Pak, saya setuju Pak Pendeta, saya setuju sih dengan apa yang Pak Pendeta sampaikan tadi baru-baru ini, bahwa ya seperti itu kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi Pak Pendeta, ada problem kecil yang saya lihat dalam Bible Pak Pendeta, bahwa Yesus itu pernah berkata di Matius 7:22 sampai 23. Hari terakhir itu yang menyebut Yesus Tuhan akan diusir sama Yesus pada Matius 7:23. Aku tidak pernah mengenal engkau. Yang bernubuat demi nama Yesus, bermukjizat demi nama Yesus, yang menyebut Yesus Tuhan, Matius 7:22. Di Matius 7:23 Yesus berkata, "Enyalah kamu sekalian kamu pembuat kejahatan." Saya ketakutan saya, Pak, ketika kita mendedikasikan kehidupan kita kepada Tuhan, tetapi kita ini salah Tuhan, nah maka konsekuensinya hanya neraka yang kita dapatkan, Pak Pendeta. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya seperti ini Pak Pendeta. Yang saya lihat dalam Bible itu kan Yesus berkata, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10,
Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu kan iblis juga disuruh untuk menyembah Allah. Ya. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Itu kata Yeshua HaMashiach. Di dalam 10 perjanjian Allah itu ada satu poin di situ mengatakan jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan ada Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Tidak boleh. Itu kata Bapa. Nah, ketika kita melihat teman-teman Kristen yang jadi sesembahan adalah Yeshua HaMashiach. Apakah ini tidak bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Bible melalui Yesus di dalam Alkitab, Pak Pendeta? Silakan. Ya, sebenarnya ini kita ini sudah apa ya, sudah Enggak, saya sedikit aja karena saya melihat Pak Pendeta sudah meluas Pak ya. Iya, sedikit aja. Kalau bisa dijawab Ya. silakan, kalau tidak apa-apa juga Pak Pendeta. Ya, baik. Jadi sebenarnya kita menganggap bahwa Yesus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat karena dia sudah memproklamirkan ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku ya. Saya setuju. Bapa, Anak, dan Roh Yohanes. Kudus itu. Silakan. Ya. Jadi begini. Mungkin saya minta maaf dulu ini Pak ya. Pak Pandi. Jadi nanti ada waktu yang spesial ya, khusus karena saya juga harus pakai data juga ya. Saya tidak berasumsi karena nanti salah penjabaran kita akan menjadi selatu blunder bagi kami ya. Jadi terlepas dari persepuluhan tadi saya sudah menjawab dengan apa yang saya pahami, dengan apa yang saya terapkan. Semoga dapat bermanfaat dan memberi pencerahan bagi kita ya. Siap Pak Pendeta. Ya mungkin kalau ada kesempatan lagi nanti Pak Pendeta bisa main di Komal lah, naik sekali-sekali begitu. Kita santai-santai aja lah diskusi, nggak usah terlalu tegang-tegang amat begitu. Cuman kan saya cuman melihat perbedaan tadi apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach dengan apa yang dipraktekkan oleh teman-teman Kristen itu saya rasa berbeda Bang. Saya kan pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi sedikit banyak soal Bible saya tahu sedikit, ada di sini saya simpan Pak Pendeta. Makanya saya bingungnya kenapa teman-teman Kristen itu malah menyembah firman. Ya makasih Pak Pendeta ya. Kenapa? Jadi keheranan kami itu ya teman-teman Muslim, kenapa teman-teman Kristen itu menyembah firman sementara Bapak mengatakan bahwa hei, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Kata Bapak, jangan ada Tuhan-Tuhan lain di hadapanku, tidak boleh. Ini kata Bapak. Nah, tetapi di dalam kekristenan kita melihat ada di Bapak itu dibagi menjadi ada firmannya, ada Roh Kudusnya. Dan itu disembah. Kan seperti itu. Itu yang menurut saya itu agak janggal ya. Makanya saya tadi pertanyakan sedikit kepada Pak Seprianus. Sementara otoritas tertinggi di dalam Bible ini yang diutus Tuhan Allah Bapa tidak pernah menyatakan diri, saya Tuhan, sembah saya. Kalian harus sembah saya, tidak boleh sembah Bapa. Malah Yesus berkata yang disembah itu Bapa. Nah di sini rancunya, janggalnya. Makanya sering jadi pertanyaan kepada teman-teman Kristen, kok teman-teman Kristen mendedikasikan dirinya kepada Tuhan, tapi kalau mengacu kepada Bible-nya bertolak belakang dengan apa yang harus disembah dalam Bible-nya. Nah, ketika teman-teman Kristen ini sudah kembali kepada Bible-nya, kedua tidak memakai nama Allah, ketika tidak memakai nama Rasul, ketika tidak memakai nama malaikat, siap-siap Pak Pendeta, makasih. Nanti kalau ada kesempatan kita bincang-bincang santai lagi. Banyak yang perlu kita bahas soal kekristenan. Sangat banyak. Jadi tujuan kami juga di sini teman-teman ya, kepada teman-teman Kristen saya, saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air. Kami sebenarnya ini agak prihatin ya, karena Yesus Kristus itu tidak pernah mengajarkan sembah tiga Tuhan jadi satu, tidak pernah. Yang pertama. Yang kedua, Yesus tidak menyuruh menyembah dirinya. Yang ketiga, Yeshua HaMashiach itu hanya menyuruh menyembah Bapa. Dan kita harus kenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Bapa. Yohanes 17 nomor 3. Nah, ketika teman-teman Kristen mengatakan Yesus Tuhan, kami bingung di situ. Yang harus kami ikuti ini siapa? Otoritas tertinggi dalam Bible itu yang kita harus ikuti siapa? Apakah bicara bapak-bapak gereja atau pendapat dari
Bibelnya sendiri asap seperti itu.